RPJPD maupun RPJMD nantinya perlu dilakukan validasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, ya. Sehingga informasi dari Bapak Ibu sekalian, masukan dari Bapak Ibu sekalian akan sangat membantu, ya, nantinya proses validasi di tingkat provinsi, ya, dokumen ini. Nah, bagaimana proses KLHS ini nantinya disusun, ya, kemudian tahapan-tahapannya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Emma Humilia yang saat ini duduk di sebelah saya, ya. Nah, beliau nantinya akan menguraikan, ya, kebetulan di sini, ya, beliau sudah cukup banyak pengalaman terkait dengan penyusunan KLHS, ya. Untuk paparan 20 menit Ibu Emma, ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pencerahan bagaimana KLHS itu dan konsultasi publik seperti apa yang nantinya akan dilaksanakan, ya. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya mungkin mohon izin berdiri nggih biar dekat ke layar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Emma Humilia, kami dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dalam hal ini kita diamanai untuk mendampingi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis untuk RPJPD yang berumur 20 tahun, begitu nggih, 2025 sampai 2045, dan juga KLHS RPJMD yang berusia 5 tahun. Bapak dan Ibu, ini merupakan amanah dari Undang-Undang 32 tahun 2009, di mana diwajibkan untuk menyusun kajian lingkungan hidup strategis sebagai penyempurna dari dokumen atau ranwal, nggih, rancangan awal dokumen RPJPD atau rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, gitu. Nah, kami di sini akan menyusun secara paralel Bapak dan Ibu. Jadi kalau di undangan nanti khususnya untuk OPD ada 2 kali undangan, nggih, hari ini dan besok. Untuk hari ini khusus untuk RPJPD dan besok khusus untuk tim Pokja, nggih, yaitu nanti kita akan bahas lebih detail terkait dengan RPJM-nya, begitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah materi, mungkin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan, nggih, secara hard copy-nya, nggih. Nah, itu nanti kita akan jelaskan, mungkin ada yang masih baru pertama kali mendengar mungkin, ya, atau mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah sering mendengar istilah KLHS. Baik, ini ada pendahuluan metode, gambaran umum wilayah dan isu strategis. Bapak Ibu mungkin kalau tadi di awal perjumpaan kita, ya, di ruangan ini ada meja-meja dan ada peta-peta. Nah, ini di masing-masing meja ada total 6 meja, nggih. Di kanan kiri Bapak dan Ibu itu isinya adalah peta wilayah Kabupaten Jember. Sebenarnya teknik hari ini sebenarnya kita inginnya bersifat participatory mapping. Artinya bahwa isu nanti bisa kita sama-sama memetakan isu langsung di atas peta, begitu Bapak dan Ibu. Istilahnya participatory mapping. Jadi teknik partisipatif yang juga bertujuan untuk memetakan permasalahan yang ada di OPD, tupoksi yang menjadi kewenangan Bapak dan Ibu, dan juga kecamatan Bapak dan Ibu masing-masing, khususnya Bapak-bapak camat, begitu. Nah, yang di sisi sebelah kiri Bapak dan Ibu ada 3 meja, itu kita khusus untuk Bapak-bapak camat nanti. Nah, yang sebelah kanan itu ada 3 meja juga, kita bagi dalam 3 aspek. Aspek lingkungan, kemudian aspek ekonomi dan infrastruktur, dan juga aspek sosial. Karena yang kita bahas di dalam KLHS ini tidak hanya sekedar permasalahan lingkungan saja, tetapi juga kaitannya dengan aspek ekonomi dan juga aspek sosial, karena itu kaitannya dengan 17 target SDGs atau 17 target pembangunan berkelanjutan. Di antaranya ada kemiskinan, begitu nggih, kaitannya dengan sanitasi, kaitannya dengan pendidikan,
kaitannya dengan kesehatan, begitu Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya membahas tentang lingkungan hidup saja. Nah, Bapak dan Ibu nanti setelah paparan lalu tanya jawab begitu ya, singkat. Nanti kemudian kita mengharapkan partisipasi Bapak dan Ibu di meja masing-masing begitu nggih. Khususnya dari Bapak Camat gitu ya. Karena yang kami harapkan paling paham isu atau permasalahan wilayahnya. Nah, nanti kita berikan sticky note warna-warni, di situ nanti ada hijau, ada kuning, ada pink, itu yang melambangkan kalau hijau itu isu lingkungan, kalau kuning itu isu sosial, gitu nggih. Kalau pink itu isu ekonomi dan infrastruktur, Bapak dan Ibu. Monggo ini kesempatan yang baik sekali untuk bisa menjaring begitu ya, isu-isu apa saja yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu atau dalam kewenangan Bapak dan Ibu yang perlu kami perhatikan. Karena ini mumpung di KP1 Bapak dan Ibu, ini masih konsultasi publik 1. Nah, sebelum kami menganalisis lebih lanjut dan merekomendasikan kira-kira program, begitu ya, program apa yang perlu diwujudkan 20 tahun mendatang di Kabupaten Jember. Jadi monggo Bapak dan Ibu, ini kami membutuhkan bantuan dari Bapak dan Ibu, nanti bisa menuju ke meja, begitu ya, kami arahkan, nanti Bapak dan Ibu seharusnya ke meja berapa, ngoten nggih. Nah, sehingga nanti prosesnya menjadi lebih partisipatif, ngoten. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu tadi sudah saya sounding ya lebih awal, ada Perpres atau peraturan presiden terkait pelaksanaan TPB atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan ini berlaku secara nasional, harus dilaksanakan begitu. Sehingga nantinya KLHS ini akan menilai berapa capaian target yang sudah tercapai di Kabupaten Jember, begitu. Nah, hasilnya nanti seperti berupa rapot begitu nggih Bapak Ibu ya. Untuk indikator 1 bagaimana, indikator 2 bagaimana begitu ketercapaiannya. Sebenarnya KLHS ini merupakan upaya evaluasi pada kinerja sebelumnya untuk bisa memberikan masukan untuk 20 tahun mendatang begitu. Karena ini adalah tahapan sebelum RPJP atau RPJM disusun. Makanya DLH ini dipus, harus segera menyusun KLHS-nya. Karena dia harus segera memberikan masukan pada Bapeda sebagai penyusun RPJP dan RPJM. Begitu Bapak dan Ibu. Kenapa? Pokok KLHS duluan ya yang harus KP1 duluan ya begitu. Karena kita dikejar waktu ini Bapak dan Ibu. Kita harus segera memberikan masukan pada penyusun RPJPD. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu, ini adalah amanah dari Perpres yang harus kita laksanakan. Selanjutnya nggih, mungkin lebih ini ya. Nah ini prinsip dasar KLHS Bapak dan Ibu tadi sudah disinggung juga nggih, bahwa bagaimana program-program pembangunan ini dapat tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tanpa merusak lingkungan begitu ya, atau tanpa mengesampingkan aspek-aspek sosial maupun aspek kesehatan dan juga aspek kesejahteraan masyarakat begitu. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu, kita sifatnya ex ante. Jadi kalau di teori evaluasi itu ada ex ante dan ex post. Khusus untuk KLHS RPJPD ini kita lakukan ex ante, dilakukan sebelum dokumen RPJP dilaksanakan. Jadi kita mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan 5 tahun sebelumnya. Gitu. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu, ini amanah kita ya, dasar hukumnya untuk KLHS. Memang kalau untuk KLHS ini di bawah Kementerian KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi dalam konteks RPJPD ini ada 2 kementerian Bapak dan Ibu. Selain KLHK juga ada Kementerian Kemendagri. Begitu. Selanjutnya, oke ini dasar hukumnya nggih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, baik ini adalah isu-isu KLHS RPJPD, nanti harapannya bisa melengkapi dokumen RPJPD dan RPJMD. Selanjutnya, nah ini metodenya nggih Bapak dan Ibu. Secara umum yang kita lakukan hari ini, gitu nggih Bapak Ibu, kita akan melihat isu-isu apa saja yang ada di dalam semua aspek, dan juga nanti khusus untuk OPD terkait, kami membutuhkan data Bapak dan Ibu. Data-data capaian ke belakang. Jadi kalau ke belakang kita startnya di 2017 sampai 2022. Jadi ada data 2017, 2018, 2019,
2020, 2021 dan kita menggunakan tahun dasar 2022. Nah, memang kesulitannya mungkin di situ nanti Bapak dan Ibu. Di beberapa kabupaten kota lain begitu ya, seperti yang kami dampingi ya selama ini, seperti Surabaya misalnya, kesulitannya adalah mengumpulkan data-data yang lengkap, time series 5 tahun. Nah, nanti kami akan bergerilya ke masing-masing Bapak dan Ibu nggih, OPD-nya masing-masing untuk mengejar data capaian TPB-nya. Nah, data capaian TPB-nya apa saja? Mungkin tadi kami sudah mengirimkan nggih, list datanya apa saja. Monggo nanti kira-kira data itu tersedia atau tidak. Kalau memang tidak tersedia, tidak apa-apa, nanti kami akan mencatatnya begitu. Tapi misalnya ada data yang berbeda indikatornya, monggo disampaikan. Nanti kita akan mengolahnya di dalam tim begitu. Karena memang pendekatan target indikator dalam Perpres itu mungkin agak berbeda dengan data keseharian Bapak Ibu yang direkod sehari-hari begitu. Bisa jadi ada perbedaan. Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu, ini ada 17 target, mulai tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, gender juga masuk Bapak dan Ibu, kesetaraan gender, energi bersih terjangkau, kemudian pekerjaan layak, kemudian industri inovasi infrastruktur, kesenjangan, kaitannya dengan kemitraan untuk mencapai tujuan. Ini semuanya adalah 17 dari SDGs yang harus kita hitung. Jadi memang tugas tim kami adalah menghitung capaian SDGs Kabupaten Jember. Nah, ini menjadi pijakan kita untuk merancang dokumen RPJPD 20 tahun mendatang, memberikan masukan pada dokumen RPJPD 20 tahun mendatang. Ibaratnya rapotnya nggih Bapak Ibu ya, yang sudah bagus apa, yang kurang apa begitu nggih, yang belum terlaksana apa. Sehingga ini menjadi PR, oke 20 tahun mendatang kira-kira program apa yang perlu ditambah atau upaya tambahan apa yang perlu dilaksanakan. Nah, ini menjadi masukan Bapak dan Ibu 20 tahun mendatang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini ada dari TPB tersebut, kalau di total satu target G di dalam Perpres tersebut, pusat itu kewenangannya ada 308 begitu G. Kalau untuk kabupaten itu total ada 220 Bapak dan Ibu indikator. Jadi total datanya G ada 220 dan ini terbagi di beberapa dinas. Nah, makanya mulai hari ini kami coba bergerilya untuk mendapatkan 220 target tersebut, indikator tersebut. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah di KLHS ini kita akan menilai 220 itu nilainya yang sudah terlaksana bagus berapa, yang belum terlaksana berapa, atau sama sekali belum ada data. Nah, kita akan tampilkan Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu, ini gambaran timelinenya ya, karena ini kita berkejaran dengan waktu. KLHS harus selesai duluan sebelum dokumen Ranwal RPJPD ini disahkan. Artinya bahwa kita harus segera start duluan untuk bisa memberikan masukan pada tim penyusun RPJPD. Nah, sehingga monggo bantuan dari Bapak dan Ibu untuk tadi kelengkapan data dan juga bantuan Bapak dan Ibu untuk mengeksplorasi isu-isu lingkungan apa, isu-isu ekonomi, sosial, begitu ya, apa yang perlu kami fokuskan. Karena tentu banyak isu nggih, pasti ratusan. Kalau kemarin di beberapa kabupaten itu ratusan isunya Bapak dan Ibu, tentu itu perlu kami tapis begitu ya. Mana isu-isu yang itu menjadi isu prioritas nantinya. Nah, selanjutnya, baik Bapak dan Ibu, nggih, selanjutnya. Nah, ini timelinenya Bapak dan Ibu. Hari ini kita berada di tahapan kedua, yaitu KP1, konsultasi publik 1. Nanti 1 bulan lagi kita akan jumpa lagi untuk KP2 Bapak dan Ibu. Nah, jumpa lagi nggih Bapak Ibu. Nah, karena apa Bapak dan Ibu? KP1 ini kita masih dalam proses pengumpulan data dan isu. Nah, nanti waktu KP2 izinkan kami butuh waktu 1 bulan nggih untuk kompilasi, analisis dan lain sebagainya, sehingga di KP2 nanti sudah keluar alternatif proyeksi begitu nggih, dan sudah mulai muncul draft hasil perhitungan capaian. Rapotnya sudah keluar Bapak dan Ibu, nilainya, IP-nya sudah keluar ya. Nah, indeks prestasinya sudah keluar. Nah, ini seperti IP Bapak dan Ibu, karena nilainya A itu bagus gitu ya. Jadi kayak nilai ini ya, kuliah begitu ya. Nilainya A sampai D Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti akan keluar waktu FGD 2, KP2.
Hari ini kami belum Bapak Dev, karena hari ini masih pengumpulan data dan isu. Monggo nanti dibantu selengkap-lengkapnya sehingga nanti rapotnya menjadi rapot yang objektif dan benar begitu. Nah, baik, sampai nanti keempat, sebelum slide sebelumnya, yang keempat kami akan lakukan prosesnya di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Karena proses pravalidasi ibaratnya kayak di sidang ngoten nggih Bapak Ibu ya. Jadi ini kita membuat sebuah studi kajian, nanti sidangnya dilakukan di DLH Provinsi Jatim. Karena tupoksinya di sana Bapak Ibu. Nah, nanti setelah sidang pravalidasi, kemudian mendapat masukan, baru nanti rekom validasi dikeluarkan oleh DLH Provinsi Jatim. Setelah rekom keluar, begitu nggih, ini menjadi pijakan untuk tim penyusun RPJP. Begitu Bapak Ibu. Jadi ada tahapan yang cukup panjang, makanya kami harus bergerak cepat. Jadi hari ini KP1, tahapan kedua, nanti ada tahapan ketiga dan terakhir sidangnya. Gitu. Persis seperti ini nggih Bapak Ibu ya, tugas akhir maupun tesis ini ada sidang ujian akhirnya begitu. Nah, ini tentu kami tidak bisa mengarang Bapak Ibu data-data itu, memang harus benar-benar datanya yang dikeluarkan oleh OPD yang berwenang, kita menghitungnya, metodenya harus tepat, nanti akan dikoreksi oleh DLH Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, ini tim penyusun Pokja, mungkin sudah disusun oleh DLH, begitu SK Pokjanya, yang nanti juga harus dilampirkan di dalam KLHS, begitu. Selanjutnya, nah ini pengkajiannya, ini analisisnya, Bapak dan Ibu, ini nanti kami yang melakukan proses ini. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi data, kami sudah menyebarkan link materi kami, kemudian kuesioner. Nah, mohon izin Bapak Ibu kesediaannya untuk mengisi kuesioner, baik secara online maupun hard copy. Nah, nanti sepulangnya, sebelum pulang nanti kami akan minta begitu ya kuesioner itu kembali untuk kami hitung. Nah, nanti kami akan melakukan analisis dari hasil kuesioner yang Bapak Ibu telah isi. Begitu. Jadi ada dua kuesioner berupa link Google Form maupun kuesioner hard copy. Monggo Bapak dan Ibu lebih berkenan yang mana? Kadang ada yang seneng pakai HP aja enak cepat begitu ya, atau lebih senang ditulis. Monggo Bapak dan Ibu, kami akan mengumpulkan nanti di akhir acara begitu. Oke. Lalu analisis data ini kita lakukan secara cepat Bapak dan Ibu, karena sebenarnya kabupaten kota lain sudah hampir selesai ini. Tapi tidak masalah, ini kita optimis begitu ya, nanti 1 bulan kita olah begitu. Nah, harapannya nanti sesuai dengan target bulan depan kita sudah siap dengan KP2 begitu. Karena nanti setelah KP2 ada tahapan selanjutnya menuju pravalidasi, tahapan keempat begitu. Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu, ini adalah analisisnya yang kita akan lakukan di tim begitu nggih, cukup panjang. Tetapi nanti ini kita akan lakukan gitu dalam target begitu ya, waktu 1 bulan, di mana nanti ini akan menjadi hasil akhir ya, menuju rekomendasi begitu selanjutnya. Selanjutnya ini skenario terakhir Bapak dan Ibu, ibaratnya rapot tadi karena hasilnya berupa rapot ya, penilaian, maka yang kurang baik itu perlu upaya tambahan apa? Dan upaya tambahan itu berupa program-program apa yang perlu dilakukan. Yang sudah bagus berarti tanpa upaya tambahan bisa dilanjutkan untuk 20 tahun mendatang. Begitu Bapak dan Ibu. Ibaratnya ini semacam evaluasi begitu ya. Evaluasi diri, apa yang kurang gitu ya, yang bisa diperbaiki 20 tahun mendatang. Monggo Bapak dan Ibu nanti bisa saran-saran itu bisa dilakukan waktu nanti di meja-meja nggih. Untuk perumusan isu bisa diutarakan juga, kira-kira ada usulan apa bisa diutarakan selain mengutarakan isunya. Boleh misalnya harusnya ada program ini loh misalnya ya, untuk mengentaskan isu apa misalnya. Monggo, itu kami sementara ini sangat membuka selebar-lebarnya sebelum kami analisis. Selanjutnya, ini Bapak dan Ibu nggih, ada upaya, ada dengan upaya tambahan. Nah ini berdasarkan analisis, baik analisis dari hasil data dan juga spasial peta. Nah, kenapa kita menggunakan teknik participatory mapping Bapak dan Ibu? Karena semua isu harus benar-benar kami petakan. Syukur-syukur kalau koordinatnya presisi, koordinat petanya nggih. Karena nanti peta tersebut akan kita digitalkan dalam bentuk peta GIS. Ya.
peta GIS, sehingga nantinya kita akan overlay dengan 6 muatan KLHS. Daya dukung daya tampung, ada kaitannya dengan jasa ekosistem, resiko lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kemudian kaitannya dengan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, begitu nggih. Kemudian juga kaitannya dengan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya alam. Gitu. Oh, KHT ya, keanekaragaman hayati. Jadi ada 6 analisis nanti yang akan kami tumpuk dengan peta-peta tersebut, Bapak dan Ibu. Jadi selain analisis data, ada juga analisis spasial peta. Sehingga nanti peta itu tidak hanya sekedar kami foto gitu ya, atau kita list saja, tetapi kita jadikan peta digital, Bapak dan Ibu. Sehingga itu nanti bisa memudahkan kita, oh isu lingkungan ada di mana, di kecamatan mana, di desa mana. Syukur-syukur kalau ada areanya Bapak dan Ibu, nah itu monggo kami diinfokan di mana begitu ya. Di sempadan sungai mana, di sempadan pantai mana. Kalau Bapak dan Ibu tahu letak presisinya begitu ya, koordinatnya di mana, nanti akan kami petakan gitu. Monggo Bapak dan Ibu nggih. Jadi bisa ancer-ancer atau titik presisi. Syukur-syukur kalau titiknya sudah presisi. Selanjutnya, baik ini terakhir Bapak dan Ibu, biasanya rekomendasi ini penutup sebagai bagian penutup dari dokumen nantinya ya. Nah, sebelum nanti kita integrasikan dengan tim penyusun RPJPD. Selanjutnya, nah ini penjaminan kualitas Bapak dan Ibu, ini nanti akan diperiksa oleh tim DLH Jawa Timur, mulai SK, seperti hari ini Bapak dan Ibu foto-foto, ya dokumentasi, video, begitu nggih. Ini harus kami lampirkan nanti di dalam dokumen KLHS, karena nanti DLH akan melihat apakah proses yang dilakukan dalam penyusunan KLHS sudah partisipatif. Jangan-jangan disusun oleh tim konsultannya sendiri. Nah, kan khawatirnya begitu. Gitu. Nah, ini kami akan dokumentasikan Bapak Ibu, termasuk peta-peta nanti akan kami capture, dan waktu Bapak dan Ibu coret-coret peta juga akan kami foto nggih, karena ini menjadi bukti bahwa kami melaksanakan secara partisipatif begitu. Selanjutnya, Bapak Ibu ini dokumennya, karena kita berada di kabupaten sehingga diperiksa oleh provinsi. Nah, kalau kita di provinsi kita diperiksa oleh kementerian begitu. Yang diperiksa itu artinya di sidang nggih, sidang pravalidasinya. Gitu. Begitu Bapak dan Ibu prosesnya. Karena ini merupakan kajian ilmiah nggih Bapak Ibu, jadi harus dipertanggungjawabkan kebenarannya begitu. Selanjutnya, nah ini tadi Bapak Ibu, setelah KLHS selesai nanti ada proses pengintegrasian ke dokumen RPJPD. Jadi kita akan memberikan ada masukan-masukan atau penyempurnaan nanti akan berguna bagi penyusunan RPJPD, walaupun ada perbedaan outline antara dokumen KLHS dengan outline RPJPD. Jadi ini adalah proses pengintegrasiannya, dari bab mana masuk ke bab mana begitu. Nah, ini nanti akan kami pertegas di dalam matriks integrasi. Tapi nanti ini terakhir nih Bapak Ibu ya, setelah sebelum menuju ke sidang. Biasanya kita akan lakukan ini. Selanjutnya, ini sudah, selanjutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu timeline kita sangat ketat nih Bapak dan Ibu ya, dan ini babnya berbeda, tapi nanti kita akan membantu dalam proses pengintegrasian. Selanjutnya, baik ini gambaran umum sekilas saja nih Bapak dan Ibu, unit analisis kita 1 Kabupaten Jember, total kecamatannya ada 31, maka dari itu nanti di peta itu kita bagi 31 menjadi 6 wilayah pengembangan, begitu nggih. Nanti Bapak Ibu akan kita arahkan, misalnya Kecamatan Jombang, oh ternyata ada namanya Kecamatan Jombang nggih di sini nggih. Nah, itu ada di meja yang paling ujung misalnya ya nomor 3. Nah, gitu. Nanti ada beberapa kecamatan mungkin akan terpisah di pesisir, bagian pesisir misalnya nggih. Nah, itu nanti kumpul jadi satu Bapak Ibu sesuai dengan WP atau wilayah pengembangannya begitu. Untuk memudahkan saja secara spasial begitu. Selanjutnya, nah ini sebagai gambaran umum nggih Bapak dan Ibu ya, kondisi FISDAS-nya atau fisik dasarnya secara keseluruhan di Kabupaten Jember. Selanjutnya, nah ini untuk tren jumlah penduduk begitu, karena kita akan memproyeksikan 20 tahun mendatang, tentu data kita tidak hanya cukup data 1 tahun terakhir, tapi biasanya kita mundurkan sampai data 5 tahun terakhir untuk memudahkan kita proyeksi begitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, nah ini untuk penggunaan lahan gitu nggih, kaitannya dengan kondisi peruntukan nggih, hijau,
hutan, sawah, tegal, dan perkebunan masih mendominasi. Selanjutnya, nah ini untuk karakteristik perekonomian, karena jangan lupa Bapak Ibu, karena KLHS tidak hanya membahas lingkungan, tetapi juga membahas sosial dan ekonomi. Tentu nanti kaitannya dengan APBD, begitu penganggaran, kami juga proyeksikan Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan proporsi anggaran, begitu sesuai dengan, biasanya kita sesuaikan dengan isu nantinya Bapak dan Ibu, mana yang dianggap prioritas. Dan ini nanti akan memberikan masukan kepada RPJPD kaitannya dengan pengalokasian anggaran, baik RPJPD maupun RPJMD. Bisa jadi isunya banyak, anggarannya kecil, gitu Bapak Ibu ya, atau sebaliknya. Nah ini kita akan mengevaluasi, tidak hanya dari sisi isu, tapi juga sampai pada level program, kegiatan, subkegiatan, dan juga pengalokasian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan tersebut. Begitu. Selanjutnya, nah ini kita juga cek dari potensi unggulan daerah, lautan, perikanan, dan lain sebagainya, kita kalkulasi semuanya Bapak dan Ibu. Gitu, Selanjutnya, kaitannya dengan sektor-sektor unggulan lainnya, gitu. Pariwisata misalnya, gitu, kita lihat trennya juga Bapak dan Ibu, sehingga nanti kita akan membantu kita untuk memproyeksikan 20 tahun mendatang. Karena ini yang kita bahas saat ini adalah rencana jangka panjang Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kemudian pertanian juga sama, semuanya data tren Bapak dan Ibu. Jadi kita nggak bisa kalau memproyeksikan dengan hanya data 1 tahun saja, begitu. Nah tentu menjadi effort ya, kita akan merepotkan Bapak dan Ibu untuk meminta data-data yang memang datanya tidak hanya cukup 1 tahun, tetapi data 5 tahun Bapak dan Ibu, begitu. Ya, selanjutnya, nah ini kondisi lingkungan, nah ini rapotnya DLH ini. Nah, ini juga kita proyeksikan, lalu nanti kita akan berandai-andai begitu Bapak Ibu ya, 20 tahun mendatang bagaimana targetnya begitu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu yang kita lakukan adalah memproyeksikan, karena kita bukan peramal tapi ini memproyeksikan dengan data Bapak dan Ibu. Nah, karena kita memang keahliannya di perencanaan wilayah dan kota, kita diberikan kemampuan untuk bisa menghitung begitu ya, memproyeksikan 5 tahun, 20 tahun, tetapi dalam memproyeksikan tidak boleh ngawur gitu. Atau berdasarkan asumsi begitu. Harus berdasarkan data yang jelas. Begitu Bapak dan Ibu. Makanya nanti mungkin kita akan merepotkan Bapak dan Ibu kalau ada Bu sampai 2017, waduh nggak ada Mbak. Biasanya gitu di kabupaten kota. 2017 ada, 18-nya mungkin nggak ada misalnya gitu ya. Atau waktu pandemi turun misalnya monggo nanti kami akan ada beberapa kondisi anomali, mungkin nanti akan kami proyeksikan Bapak dan Ibu. Tidak, kalau waktu pandemi turun tentu nanti tidak akan kita proyeksikan turun terus, nanti kita akan simulasikan biasanya gitu. Monggo apapun datanya kami diserahkan saja, nanti akan kami pelajari masing-masing data tersebut, mana yang bisa kami proyeksikan linier gitu atau kita proyeksikan optimis, atau yang mungkin kita proyeksikan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Monggo. Selanjutnya, nah ini isu strategis Bapak dan Ibu, monggo kami dibantu untuk dicek ulang apakah isu-isu ini dirasa kurang gitu ya. Seperti yang ada di dalam kuesioner itu kami masih mencari dari data-data sekunder. Setahu kami begitu Bapak Ibu ya. Tetapi tentu yang paling paham wilayah maupun kewenangan atau tupoksi ataupun wilayah kekuasaan Bapak dan Ibu lah begitu Artinya bahwa Bapak Ibu yang paling paham di sini. Nah, ini sementara yang kami temukan untuk sosial, kemiskinan, kesenjangan, ketahanan pangan begitu ya. Lalu kualitas SDM, tingkat pendidikan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan mutu jangkauan layanan kesehatan masyarakat, ekonomi kaitannya pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi, lingkungan kaitannya infrastruktur dasar air bersih sanitasi, kualitas lingkungan hidup dan tata kelola persampahan, bencana alam maupun non alam, dan juga tata kelola pemerintah. Selanjutnya, nah ini Bapak dan Ibu kami breakdown lagi isu-isu tersebut kita breakdown lagi. Ada muncul seperti ini, monggo kami diberikan masukan mana yang isu itu benar gitu benar terjadi, atau mana ada isu yang belum masuk di dalam list. Kami juga mohon dibantu untuk menambahkan. Jadi di kuesioner jika ada tambahan isu baru atau isu yang menurut Bapak dan Ibu penting tapi belum tercantum di sana, bisa ditambahkan.
Ya, ini contoh sosial misalnya, nggih, macam-macam Bapak dan Ibu. Kami dapatkan sementara dari data-data sekunder. Selanjutnya, isu sosial masih panjang, nggih, Bapak dan Ibu daftarnya. Selanjutnya, ekonomi Bapak dan Ibu, monggo nanti silahkan di dalam kuesioner di dalam materi juga ada Bapak dan Ibu pirsani. Kira-kira yang kurang tepat bisa diberikan catatan. Selanjutnya, lalu ini tambahan lagi untuk isu ekonomi, nggih. Lingkungan, kaitannya sampah khususnya, nggih, dan juga peningkatan indeks air, udara, dan tutupan lahan. Selanjutnya, infrastruktur banyak sekali. Monggo Bapak dan Ibu khususnya OPD yang membidangi infrastruktur bisa dibantu untuk recheck begitu, nggih. Adakah yang terlupa kami susulkan di dalam list gitu. Nah, nanti di meja juga bisa dipetakan. Masih azan, nggih Bapak dan Ibu. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.